Kalau Pak Wahyu ini saudara tangkap, siapa yang nggak mau? Nggak mau, Pak. Pendeta-pendeta tuh kaya, saya miskin. Ya namanya dimanipulasi. Nggak mau saya juga dimanipulasi. Jangan persepuluhan kepada pendeta-pendeta yang kayak gitu. Jangan. Saudara dibawa kepada kutuk, dibawa hukum Taurat, jangan mau. Marah-marah deh kalau ada pendeta yang dengar saya hari ini. Karena nggak begitu, saya juga pendeta ya. Saya juga pastor. Ya jangan mau dimanipulasi. Sama-sama katakan, saya tidak mau dimanipulasi. Ya, karena Maleakhi 3 ayat 10 adalah ayat berkat. Ujilah aku, ayat berkat ya, bukan kutukan. Inilah kerinduan hati Tuhan. Coba ya, baca lagi ya. Saya baca aja Maleakhi 3 bagian ayat 10 bagian B-nya. Ujilah aku. Ya, ini sekarang komplit. 11, 12 terus ya. Jadi seluruh satu-satunya di Alkitab tuh ujilah aku. Tuhan minta diuji. Partner apa tadi? Partner aktif. Kerjain semua. Segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kabar baik ya. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Open you the windows of heaven, ya, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya, bahasa Inggris, shall not be room enough to receive it. Ini hati Tuhan. Tuhan memberkati saudara bukan cukup seadanya, kurang-kurang dikit gitu, enggak, minjem enggak, utang enggak, sampai tidak ada ruang yang dapat menampungnya. Itulah isi hati Tuhan. Itulah yang makanya dibilang berkat Abraham itu diberkati berlimpah-limpah. Udah berlimpah-limpah, dimultiplikasi, dibuat sangat banyak tuh dimultiplikasi namanya. Paham? Amin. Siapa yang mau? Saya mau. Ya, shalom saudara-saudaraku yang paling dikasihi, dicintai, disayangi oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan kabar baik, good news, gospel Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Hari ini dalam tayangan ini, saudara yang mendengar melalui YouTube, ya, tayangan di YouTube video, saudara akan boleh like, subscribe, dan bagikan kepada semua orang yang saudara sayangi, yang saudara kasihi. Sebab ini tentang berkat. Sama-sama saya katakan bahwa kita sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasihi di dalam Yesus. Kita dalam tayangan dengan judul persepuluhan, tithing. Nah, ini bagian yang kedua. Saudara boleh mendengar di dalam bagian yang pertama, dan itu akan mempersiapkan saudara. Oh, ternyata persepuluhan itu bukan di bawah Lewi, bukan di bawah hukum Taurat, bukan di bawah perjanjian lama hukum Taurat, di bawah kutuk, pelayan kematian, bukan. Tetapi di bawah Imam Besar Agung, Yesus. Dan menurut peraturan Melkisedek, hanya aja ada berkat dan berkat, bukan tuntutan, ancaman, bangkrut kalau nggak memberi persepuluhan, atau buah sulung yang dimanipulasi, seluruh gaji saudara dikasih. Oh, bukan begitu saudara. Tetapi supply Tuhan, segala sesuatu dari Tuhan, modalnya modal Tuhan. Tuhan yang ngerjakan di dalam diri saudara. Dan saudara dibuat makmur, sehingga Tuhan dimuliakan melalui saudara. Saya ingat ya, ini intermezzo aja ya, supaya jangan terlalu tegang. Suatu ketika saya lagi berdoa, saya full timer di gereja, dan saya lagi berdoa biasa, komunikasi dengan Tuhan. Tiba-tiba saya mendengar Tuhan katakan gini, Melki, kamu sukanya apa?
Oh, saya nggak bilang, wah saya sukanya berdoa, memuji menyembah, enggak, saudara. Saya memang jujur aja ya. Saya bilang ini, Tuhan tahu, saya sukanya olahraga, saya bilang gitu. Oh iya udah, ya singkat cerita, saya tidur, setelah doa tidur, dan pagi-pagi saya full time, saya tinggal di gereja waktu itu. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu memberikan, Pak Melki, maaf ya. Ini saya mau kasih ini nih voucher 1 tahun Pak Melki di Club Health, di fitness center gitu ya, di sebuah hotel yang besar di Jakarta. Ya, saya dapat gratis ini. Begini Pak Melki, saya suami saya sama anak-anak saya daftarin, dapat 1. Saya mikir buat siapa ya? Oh iya. Saya ingat di sekretariat ada Pak Melki, ya buat Pak Melki aja katanya. Oh iya, puji Tuhan. Artinya saya senang nih. Saya bilang, aduh Tuhan beneran ini. Saya kemarin bilang, saya sukanya olahraga, ketika Tuhan tanya, datang. Ya, jadi kalau saya dulu bangun tidur jam 5 pagi atau jam lebih awal ya, berdoa, baca Alkitab. Saya pagi-pagi udah ada di kolam renang, saudara. Di Hotel Borobudur, berenang. Ya, maksud saya gini. Tuhan itu bukan ngambil kok dari kita. Tuhan itu memberkati. Ya, dan itu berlanjut. Ketika saya masih sekolah olahraga ya. Ketika saya perlu kaos, perlu sepatu, perlu apa lagi? Bahkan jam tangan nih kemarin. Jam tangan buat lari, smartwatch gitu, putus. Ya, ada yang ngasih. Bukan karena dia tahu. Saya tahu Tuhan yang ngasih gitu. Ya. Saya perlu sepatu, ada ultramaraton di alumni ITB saya. Terus ada diberikan sepatu misalnya, atau kaos, saya jangan tanya lagi ya. Oke, artinya Tuhan itu memberkati lah, memelihara kita. Dia nggak ngambil dari kita, dia supply buat kita. Ya, tithing atau persepuluhan itu tentang Yesus dan karyanya yang sempurna. Tipologi Yesus, pewahyuan tentang Yesus. Ya, dia itu adalah roti sulung buat kita. Dia itu buah sulung buat kita. Nanti sudah boleh dengar di tayangan yang sebelumnya di bagian yang pertama. Dia akar, dia pokok anggur. Yesus itu kepala buat kita. Ya, tadi akar, pokok anggur, kita rantingnya. Ya, jadi persepuluhan itu tipologi tentang Yesus, dipisahkan. Dan ini semua kudus. Maka semua adonan kudus. Ya, pokok kudus mengalirkan sari-sari makanan, buahnya kudus. Ya, jadi ini cara Tuhan. Ya, jadi karya Yesus ini cara Tuhan. Dan saudara boleh lihat, ya boleh dengar, supaya kita nggak tertular lagi dengan kutuk tanah yang terkutuk. Ya, dari Eden, dari Taman Firdaus, terkutuklah tanah. Nah, di dalam Maliaki 3 ayat 9 dikatakan kita kena kutuk karena ketularan kutuk tanah. Ya, jangan takut saudara ya. Kita semua sekarang kutuk kita telah dipikul oleh Yesus. Ya, semua kutuk hukum Taurat telah ditanggung Yesus nggak? Sudah ditanggung Yesus. Jadi ada lagi kutuk nggak? Nggak ada. Kamu sih nggak bayar perpuluhan, makanya sakit, makanya tabrakan, makanya gini. Oh, itu kutuk saudara. Saudara, kita tidak mengembalikan persepuluhan karena kutuk. Kita orang yang diberkati. Sama-sama katakan kita orang yang diberkati. Karena kita diberkati, kita mau dilipat gandakan berkatnya oleh Tuhan. Tuhan mau menguduskan semua aspek kehidupan kita. Nah, itu penyembahan kita lagi. Mengakui bahwa Tuhan itu hidup. Yesus itu hidup. Ya, jadi jangan takut. Ya, jangan mau ditipu iblis lagi, jangan mau dimanipulasi. Ini tentang berkat, keuntungan, dan manfaat. Sama-sama katakan berkat, keuntungan, dan manfaat. Kita akan selidiki lebih dalam di bagian kedua ini. Tentang berkatnya, tentang keuntungannya, tentang manfaatnya. Pertama, Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya, jadi kita itu tidak terkutuk. Kalau saudara melakukan persepuluhan di bawah hukum Taurat, ya terkutuk. Tadi saya kembali lagi ya, kita mengakukan persepuluhan itu di bawah siapa? Di bawah peraturan Melkisedek, bila di bawah peraturan Melkisedek, di bawah kasih karunia.
Dengan jalan menjadi kutub, dengan jalan salib ya. Karena kita jadi orang yang diberkati. Sama-sama katakan, saya orang yang diberkati, bukan orang yang terkutuk. Ya, dari awal juga Tuhan tidak mengutuk kita. Dia mengutuk tanah sama iblis. Tetapi karena kita masih hidup di dunia ini, injak tanah, ketularan tuh. Kok bisa ketularan? Ya makanya Tuhan kasih solusi. Dia di sana, di surga tidak ada kutuk. Makanya disambungin. Hasil tanah itu, Tuhan, ini persepuluhan milikmu. Semuanya jadi kudus yang 90%. Enak gak? Enak. Ya semuanya 100% Tuhan yang ngerjakan. Ya, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, ya, pada tree. Ya, bahkan Tuhan itu menggambarkan dia digantung di pohon. Ya, di pohon tuh. Ya, kalau saudara pakai bahasa Inggris tuh, tree atau salib itu pohon, kayu. Ya, Tuhan mau beresin juga, ya, tanah yang dikutuk. Tapi kita punya solusi, cara Tuhan lepas dari ketularan kutuk ini. Jangan takut. Persepuluhan modalnya Yesus, melakukannya karena Yesus. Hasilnya Bapa dimuliakan lewat kita dalam Yesus. Saya ulang-ulang ya. Saudara tidak wajib, tidak harus. You don't have to. Tapi you want to. Jadi sekarang, wah, saya mengembalikan persepuluhan. Saya mau dengan sukacita. Saya menyembah Tuhan. Saya mengingat, wah, Tuhan itu hidup. Jangan takut, Melki. Hidup di dunia ini ada Yesus. Hidup di dalam kamu. Kamu di dalam Yesus. Luar biasa ya. Ayat-ayat yang kita mau baca, Galatia 3 ayat 13, Ibrani 7 ayat 1 dan 3, Kejadian 28 ayat 22, saya lihat di tayangan ya. Maleakhi 3 ayat 8, 10b sampai 12, 2 Korintus 9 ayat 7, Kejadian 14 ayat 17 sampai 19, Mazmur 110 ayat 4. Ya, jadi sekali lagi persepuluhan itu bukan di bawah hukum Taurat, bukan ya. 450 tahun sebelum hukum Taurat. Ya, sebelum hukum Taurat Sinai atau seperti perintah Allah Musa nih ya. Tapi cara Tuhan supaya kita tidak tertular daripada kutuk tanah. Kita terusin ya tentang Melkisedek dulu ya. Ibrani 7 ayat 1. Nih lihat Melkisedek ini tadi kita melakukan persepuluhan di bawah apa? Di bawah keimaman Melkisedek, sama-sama katakan. Imam besar agung. Preinkarnasi Yesus. Jangan mau lagi ditarik di bawah Lewi. Mau dikatain apa juga nggak mau tahu. Ya, karena ini suka dicampur sama orang. Ya, sehingga kalaupun sudah di bawah kasih karunia yang radikal, yang super abound, yang hyper grace, kasih ditakut-takutin juga. Nah, jangan mau ya. Melkisedek adalah Raja Salem, Imam Allah yang maha tinggi. Jadi kalau ditulis Imam Allah yang maha tinggi, itu penerima persepuluhan. Ya, kalau di bawah hukum Taurat emang Lewi ya. Ada ceritanya, saudara dengar aja di bagian yang pertama. Dan kalau di bawah Imam besar agung, yang ada hanya apa? Lihat nih. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja. Tiga raja ya. Dan memberkati dia. Hanya ada berkat. Sama-sama katakan hanya ada berkat. Yesus bukan mau ngambil dari saudara. Apalagi uang saudara. Jalanannya aja di surga emas. Makanya di sana katanya dia itu hidup. Ya. Semua bintang-bintang jagat raya punya dia. Mau ngapain ngambil dari saudara receh-receh? Nggak ada artinya. Tuhan mau memberkati Abraham dan keturunannya. Kita milik Kristus, keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah. Sama-sama saya katakan, hanya ada berkat dan berkat menurut Imam Besar Agung, peraturan Melkisedek. Siapa? Yesus. Ayat 2 bagian A. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Abraham memberikan 1/10. Orang modalnya juga Tuhan yang berikan. Nanti kita baca terus ya, bahwa kemenangannya terhadap raja-raja itu siapa yang berikan? Tuhan yang berperang. Amin. Ya, tidak mau lagi jadi terkutuk. Ya, kita nggak mau lagi ketularan kutuk. Misalnya apa? Kaya sih kaya, tapi rumah tangga rusak.
bercerai, anak-anak hancur, narkoba, terus cinta uang, akal segala kejahatan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, terus penyakit. Ya kaya sih kaya, cuma penyakitan, penyakit A, penyakit B, penyakit C, diborong semua. Ada orang kaya, saya ketemu di mobil, dia cerita sih tentang temennya. Wah, kebanggaan orang kaya lain Pak Melki sekarang. Apa itu? Wah, nih saya di ring ada 3 katanya. Bangga saudara, itu kesombongannya, di ring jantungnya 3 katanya. Saya sih nggak mau di ring sama pakai berlian, pakai emas juga nggak mau. Ya, nggak bisa tidur. Ya, tetapi kita mau jadi berkat. Sama-sama karena kita mau jadi berkat, saudara. Jangan takut, ya. Jadi, saya ulang-ulang nih. Persepuluhan itu modalnya dari Tuhan. Nah, itu aja deh saya mau bilang. Modalnya dari Tuhan, sama-sama katakan. Karena benihnya pun dari Tuhan. Benihnya untuk ditabur dari Tuhan. Roti yang untuk dimakan, dikasih. Ada roti yang buat dimakan, ada benih yang buat ditabur lagi. Jadi modalnya semua dari Tuhan, saudara. Sama-sama saya katakan, persepuluhan saya modalnya dari Tuhan. Dan kalau Tuhan kasih modal, kasih berkat, kecil-kecilan apa banyak? Banyak, nggak terhitung. Nanti kita teruskan ya. Seru saudara ya. Ya, jadi Tuhan mau multiplikasi, dan udah dapat nih, udah dapat. Mau dimultiplikasi lagi supaya jadi berkat berkelimpahan. Ya. Jadi dalam konteks surat Ibrani dikatakan bahkan Lewi yang imam-imam di dalam perjanjian lama itu ya memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Ya. Jadi apa tujuannya? Apa manfaatnya? Ya, lihat lagi ya, Ibrani 7 ayat 3. Melkisedek tadi, ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Udah kekal, nggak berbapak, nggak beribu, ya Yesus lah. Ya, karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Pre-inkarnasi Yesus. Melkisedek ini ya. Yesus, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi imam besar agung kita yang memberkati dan memberkati saudara dan saya, menurut peraturan Melkisedek ini, Melkisedek imamat rajani ya, Raja Salem yang imam tadi kita udah baca ya, itu hanya ada berkat dan berkat. Sekali lagi saya ulang nih, kalau saudara kena kutuk itu karena ketularan tanah, karena kita masih injak di bumi. Makanan kita itu aja mungkin ya. Beras kita aja udah dipersembahkan kepada Dewi Sri misalnya. Ya makanya kita berdoa Pak Melki. Iya, kita berdoa menguduskan makanan kita. Tapi kita tahu dari mana, dalam nama Yesus kita berdoa. Menjadi berkat, menjadi kesehatan, kekuatan, kesegaran. Dimudahkan lagi. Menjadi berkat. Ya, jadi sama dengan Yesus imam besar agung. Sama. Ya, memberkati dan memberkati. Jadi saya senang katanya, memberkati dan memberkati. Sama-sama katakan, saya orang yang paling diberkati, saya orang yang diberkati. Yesus tidak mengambil, tetapi memberkati. Jadi jangan terpaksa. Kalau mengembalikan persepuluhan juga itu bukan dengan sedih atau dengan paksaan, tapi menyembah Tuhan dan dia hidup tenang. Ada imam besar agung yang memberkati dan memberkati kita, dia hidup. Ya, haleluya. Dan dia hidup memberkati kita dan keturunan kita. Sebelum jauh saya mau ingatkan juga ya, bahwa kalau ada orang tanya, ya tapi Abraham memberikan persepuluhan cuma sekali. Ada gitu. Yang tertulis di Alkitab ya sekali, ya yang dicatat. Tapi dia mengajarkan buktinya kepada anak-anaknya, keturunannya. Ya misalnya ya Kejadian 28 ayat 22. Ini tentang siapa nih? Yakub. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Ya, dari segala sesuatu yang engkau berikan tuh, pinternya Yakub tuh. Dia mau kembalikan sepersepuluhan, dia bilang Tuhan kasih dulu. Modalnya Tuhan ya. Dari segala sesuatu yang engkau berikan, jadi suplainya suplai Tuhan, kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Siapa yang ngajarin? Ya bapak leluhurnya. Saudara diajarkan ini modalnya dari Tuhan. Melakukannya karya Tuhan. Ya. Yang menerima kemuliaan ya Tuhan melalui saudara. Ketika saudara diberkati menjadi berkat.
Wow, ya ini rahasia keturunan Abraham. Ya bahkan residunya, saudara dapat aslinya nih. Imam Besar Agung Yesus dapat aslinya. Orang keturunan Abraham secara lahiriah residu tuh saudara. Udah ada banyak begitu keturunan Abraham yang begitu kaya. Ya kita tahu. Nah, Tuhan orang bilang kan, kita dipakai lagi malaikat 3 buat manipulasi. Nanti kita akan baca ya. Wah, kamu merampok Tuhan, merampok Tuhan. Saudara, aduh mana bisa ya, manusia siapapun bisa merampok uangnya Tuhan gitu. Saya masih kecil masih bisa tuh ngambil uang mami saya di dompetnya gitu ya. Dia lagi nggak ada, lagi tidur, kita ambil. Kalau Tuhan, saudara mau kemana ngambilnya? Uang persepuluhan? Enggak, tenang aja saudara ya. Nanti kita lihat apa sih yang dirampok ya. Tapi ya yang dirampok adalah kesukaannya memberkati keuangan kita. Itu sih sebenarnya. Coba lihat ya, kita baca ya. Malaikat 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Nah, jadi bahasa Inggrisnya, bolehkah manusia rob yang merampok Allah? Namun kamu merampok aku. Bahasa Indonesianya jadi susah ya, menipu. Jadi makanya gampang tuh dimanipulasi. Wah, nipu Tuhan, dikeberkati uangnya nggak dibalikin sama Tuhan, uang Tuhan tuh. Bener-bener, tapi ada manipulasinya karena nanti kan dikutukin kan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami merampok engkau? Nah, dijawab kan mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus ya. Jadi wherein have we robbed thee, ya, robbed thee in tithes and offerings, ya, persembahan. Nah, tapi udah mulai paham ya kita ya, bahwa persembahan itu apa? Penyembahan, mengakui Yesus hidup. Tenang ya. Jadi ini kami lagi ya, sering disalahgunakan. Oke, Malaikat 3 ayat 10-nya. Bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Ya, bawa. Tuhan sebenarnya pengen memberkati Israel. Ini memang Maleakhi gambaran di dalam perjanjian lama ya. Tapi kita dapat belajar nih, Tuhan itu gemes apa? Merampok aku dari kesukaannya untuk memberkati keuangan engkau ya. Ayo bawa, katanya, di rumah perbendaharaan. Kalau zaman sekarang tadi saya udah bilang ya, ke gereja lokal di mana Anda makan kan. Ini buktinya ini ya, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Gampang ya. Saya balikin pulang kemana? Saudara makan di mana? Ya, makan firman gitu. Ya, firman itu makanan, roti hidup. Gampang ya. Ya, saudara ada gereja lokal di mana ya? Di situ. Ya, saudara makan di situ. Ya, tapi kalau di rumahku di Bait Allah ada memang spesial. Bangunan lantai 3, di bawah ada anggur, gandum, anggur, minyak, persediaan. Di lantai 2 ada tempat tidur para imam, buat istirahat, rest. Makan juga di situ, anggur, gandum, minyak dari bawah di atas. Di paling tinggi ada apa? Ada perbendaharaan, emas, perak semua. Emas, semua dari emas. Ya, maaf, semuanya dari emas nih. Kekayaan. Ya, nah saudara dan saya tuh, ini ada gambarannya lagi, tipologinya lagi ya. Saudara, itu kita tuh naik terus sampai atas ya, sampai heavenly places. Nah, itu ya. Jadi Tuhan tuh pengen punya target kita itu mencapai suatu kemakmuran yang luar biasa. Baca aja terus ya. Firman Tuhan semesta alam, ya, ujilah aku. Nah, kata ujilah aku itu Alkitab cuma ada di sini. Ya, ini manfaat nih saudara. Sama-sama katakan manfaat. Manfaat. Ya, seperti saya katakan ya, kalau Tuhan bilang ujilah aku, emang gua ngambil dari lo, gitu ya? Gak akan saya ngambil. Saya ini mau memberkati kamu berlimpah-limpah. Caranya gampang. Saya kesian sama kamu tertular kutuk terus. Kamu bukan orang terkutuk, orang diberkati, betul. Cuman ada kan di gereja? Happy-happy, semua puji-puji Tuhan, tapi hidupnya miskin aja, kekurangan. Ada nggak? Banyak kan gitu, Pak. Iya, jangan. Makanya ini ada jalannya Tuhan ya.
Firman Tuhan semesta alam, ya, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Ya, jadi kalau udah orang Israel tuh bicara tingkap-tingkap langit, itu bicara apa? Tuhan mencurahkan hujan buat tanaman mereka tumbuh. Nah, gampang gitu. Karena sebaliknya, kalau kemiskinan itu, langit menjadi tembaga, tanah menjadi besi, katanya. Keras, kering. Dan kalau bicara dalam sejarah di Timur Tengah, ya kalau nggak ada air, ya nggak ada tumbuhan, nggak ada hasil. Kalau Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit atau windows of heaven, itu Tuhan mencurahkan berkat. Dan mencurahkan berkat tuh, ya, udah dicurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bahasa Indonesia sampai berkelimpahan, udah oke ya. Tapi dalam bahasa Inggris bilang tidak ada ruang dapat menampungnya, sampai tidak ada dapat ruang yang dapat menampungnya. Manfaat yang luar biasa, saudara. Makanya bukan hanya kaya, cukup bukan, saudara. Berkelimpahan sehingga jadi berkat. Nah, itu. Ini udah bicara tithes atau persepuluhan, itu bicara spesifik uang. yang secara literal itu, kalau uang kertas itu dari pohon itu dari tanah. Saya ulang-ulang ya dikit ya. Dan Tuhan itu digantung di pohon mengembus, dan caranya ya, tapi dia bukan tebus tanah, kan tebus kita manusia. Nah, karena kita masih di sini, dia di sana, nggak ada kutuk di surga, nggak ada. Nah, caranya apa? Balikin. Ya, dia kerjain semua kok 100%. Cuma terima 10. Yang 90 kita nikmati. Wah, luar biasa. Ya, manfaat luar biasa target Tuhan, ya. Tidak tertahankan oleh kutuk tanah untuk memberkati kita. Ya, ingat ya, buah sulung kudus, seluruh adonan kudus. Akar kudus, seluruhnya kudus. Amin. Ya, dan jangan lupa, kita milik Kristus. Kita ada keturunan Abraham, berhak terima janji-janji Allah. Janjinya apa? Diberkati berlimpah-limpah, dibuat sangat banyak. Jadi, kan nggak usah balikin persepuluhan, Pak. Nggak usah, jangan balikin persepuluhan di bawah hukum Taurat. Saudara berdiri terus aja di tanah perjanjian, saudara akan diberkati. Tapi Tuhan mau saudara berlimpah. Caranya, ya dilipat gandakan. Cara Tuhan, nah, kalau nangkep ininya, oh, kalau ini kudus, semua kudus, ya mau. Tapi berkati dulu saya dong Tuhan. Jangan takut, kamu sudah jadi berkat. Jangan takut. Ya, jadi kalau masih miskin terus fokus Yesus supply. Ya, kalau belum kerja, minta kedudukan pengaruh, posisi pengaruh. Ya, bukan hanya dapat kerjaan yang cuma habis buat makan, bukan. Posisi pengaruh. Bisnis diberkati. Berdiri terus saja di area kebenaran iman ini. Kebenaran iman, supply Tuhan, kebenaran iman. Berdiri. Ngomong-ngomong itu, kalau saudara berdiri teguh, itu iman. Berdiri di dalam posisi kebenaran. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ketika saudara bilang, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, itu posisi. Nah, posisi. Banyak ya ceritanya ya, tapi kita sampai situ aja. Jadi mengapa harus 1/10 misalnya dikatakan? Ya ini cara Tuhan, gampang aja saya. 1/10. Wah, tapi kalau bebas saya kasih 20%, 30%, terserah. Ini supaya gini, supaya persentase itu supaya semua bisa, saudara. Cara Tuhan yang mudah. Ya, karena siapa sih yang nggak mau punya partner gini? Punya partner bisnis nih. Dia yang kerjain semua. Hebat lagi Tuhan kan yang kerjain. Tuhan kerjain semua. Cuman gini, 10% kasih gue ya. Lu 90%. Saya kerjanya apa Tuhan? Kamu rest aja. Partner pasif. Ya, sleeping partner sih masuk 90%. Wah, kalau pembahayan ini saudara tangkap, siapa yang gak mau? Gak mau Pak. Pendeta tuh kaya, saya miskin. Ya namanya dimanipulasi. Nggak mau saya juga dimanipulasi. Jangan persepuluhan kepada pendeta-pendeta yang kayak gitu. Jangan. Kita udah dibawa kepada kutuk, dibawa hukum Taurat. Jangan mau.
Marah-marah deh kalau ada pendeta yang dengar saya hari ini. Karena nggak begitu, saya juga pendeta ya. Saya juga pastor. Ya, jangan mau dimanipulasi. Sama-sama katakan, saya tidak mau dimanipulasi. Ya, karena Maleakhi 3 ayat 10 adalah ayat berkat. Ujilah aku, ayat berkat ya, bukan kutukan. Inilah kerinduan hati Tuhan. Coba ya, baca lagi ya. Saya baca aja Maleakhi 3 bagian ayat 10 bagian B-nya. Ujilah aku. Ya, ini sekarang komplit. 11, 12 terus ya. Jadi seluruh satu-satunya di Alkitab tuh ujilah aku. Tuhan minta diuji. Partner apa tadi? Partner aktif. Kerjain semua. Segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kabar baik ya. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Open you the windows of heaven, ya, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya, bahasa Inggris, shall not be room enough to receive it. Ini hati Tuhan. Tuhan memberkati saudara bukan cukup seadanya, kurang-kurang dikit gitu, enggak, minjem enggak, utang enggak, sampai tidak ada ruang yang dapat menampungnya. Itulah isi hati Tuhan. Itulah yang makanya dibilang berkat Abraham itu diberkati berlimpah-limpah. Udah berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Dibuat sangat banyak tuh dimultiplikasi namanya. Paham? Amin. Saya mau. Ya, nah ini kan artinya kalau udah barang itu kudus, seluruhnya kudus. Ayat 11 katakan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Jadi nggak ada wabah tuh, nggak ada hama, saudara, di dalam bisnis saudara dan saya. Siapa yang punya? Bapak yang punya. Saya ingat ya, dulu waktu saya punya showroom, ada aja hama. Dari mana? Ada preman lah, preman A, preman D, preman C. Saya tiap hari doa, bilang, Tuhan, ini showroom punya Engkau. Saya hanya pengelola. Pintarnya Melki. Tuhan, saya hanya pengelola, ini pilihmu. Ya, kalau preman datang, saya bilang apa? Saya bilang, ini toko punya bapak saya. Bapak saya panglima. Saya cuman pengelola. Ini punya bapak saya. Saya saksi nih ya, saya saksi. Preman, berapa preman datang bolak-balik, lain-lain semua. Kalau waktu saya bilang ini punya bapak saya panglima, semua punten permisi sama saya, permisi dan pulang. Luar biasa ya. Tuhan menghardik belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Ya, hasil tanah, sama-sama kata hasil tanah tuh, ya. Jadi supaya kita jangan tertular sama kutuk tanah gitu gampangnya kalau bahasa sekarang. Tidak tertular, supaya jangan, kata Tuhan ya, pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Pohon anggur bicara apa? Supaya jangan nggak ada sukacita ketika kamu panen, sehingga kamu menikmati hasilnya penuh buah anggur sukacita. Firman siapa? Firman Tuhan semesta alam, Imam besar agung Yesus. 12, maka semua bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Sama-sama katakan berbahagia. Nah, jangan melakukan persepuluhan tithing dengan duka cita. Ya, nggak berbahagia, takut diancam, takut bangkrut. Udah bangkrut dibilangin, kamu sih nggak persepuluhan. Jangan mau, saudara. Saudara dikutukin lagi. Udah bangkrut masih dikutukin lagi. Ya, siklus kekalahan terus, saudara. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Sampai seluruh negerinya negeri kesukaan. Seluruh negerinya kena berkat. Firman Tuhan semesta alam. Siapa yang mau bahagia? Saya mau, ya. Jadi kalau dimanipulasi, seluruh gaji bulanmu, pendapatanmu bulan Januari, ya kita pusing, sedih. Ya, ditambah lagi kalau disuruh hutang lagi. Wah, harus balikin persepuluhan. Habis buat bayar ini, buat bayar kos, buat bayar ini. Wah, ngutang. Ya, sukacita. Ya enggak, pasti pura-pura di situ. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Hatinya apa? Hatinya damai, penyembahan kepada Tuhan. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Jangan karena sedih hati gaji seluruh
sebulannya disuruh dibalikin sebagai buah sulung katanya. Ampun ya. Dirampok gitu. Ya, dengan sedih hati atau dipaksa? Ya terpaksa. Kenapa? Kalau nggak kena kutuk. Sama-sama saya katakan, saya orang yang diberkati. Udah kepalang diberkati. Tidak bisa diputar balik lagi. Saya orang yang diberkati dalam Yesus. Amin. Ya, jadi bukan tuntutan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan juga senang. Ya, dia disembah melalui itu. Tuhan diakui hidup, diberitakan bahwa dia hidup. Jadi teguh saja di area kebenaran iman. Ya, amin. Kembali kepada Melkisedek lagi. Ya, Melkisedek ada di dalam 3 kitab di dalam Alkitab, saudara. Di dalam Kejadian, di dalam kitab Mazmur dan Ibrani. Tadi kita banyak lihat di dalam kitab Ibrani. Semua berkaitan tentang persepuluhan. Jadi saudara nggak usah ragu juga. Kalau saya bilang gini, mana ada persepuluhan di Perjanjian Baru? Ada di kitab Ibrani. Perjanjian Lama ada sebelum hukum Taurat, ada di kitab Mazmur, di kitab Kejadian. Masalahnya cuma gini, saudara, kalau bilang gini, tapi saya belum ngerti. Jangan balikin persepuluhan, saudara tetap diberkati, nggak dikutuk, nggak terkutuk. Cuman kalau saudara dapat pewahyuannya, saya cuma tinggal tanya kan, saudara mau kaya nggak? Benar-benar kaya dari Tuhan, sehingga tidak ada ruang dapat menampungnya. Saudara mau nggak? Mau. Nah, kalau mau sudah dapat rahasianya. Urusan sama Tuhan. Ya, lihat nih Kejadian 14 ayat 17. Supaya lebih jelas lagi. Sebab Abram masih nama Abram ya, kembali dari mengalahkan Kedolomer dan para raja yang bersama-sama dengan Kedolomer itu, dengan dia ya. Maka keluarlah Raja Sodom. Raja Sodom siapa? Raja yang dikalahkan Kedolomer, tapi ini gambaran iblis. Menyongsong dia di lembah Syawe, yakni lembah raja. Iblis udah mau nyongsong Abraham. Mau ngambil apa? Ambil deh rampasannya, tapi orangnya buat gua. Mau begitu tuh. Nah, 18 bilang ini, Melkisedek Raja Salem membawa roti. Jadi sebelum itu si Raja Sodom datang, disusul dulu sama Melkisedek ini. Raja Salem. Ya, kalau saya tahu Yerusalem, Shalom, damai sejahtera. Nah ini, membawa roti dan anggur. Membawa roti dan anggur. Apa itu gambaran apa? Holy Communion ya, perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus. Tentang apa? Mengingat bahwa dia mati buat kita. Ya, memberitakan kematian Tuhan Yesus. Ya, seorang imam Allah yang maha tinggi. Imam Allah yang maha tinggi kita udah tahu ya, hanya ada berkat dan berkat. Maha tinggi artinya apa? El Elyon. Ya, kita dijadikan satu tuh dengan Yesus, maha tinggi. Ngomong-ngomong iblis nggak maha tinggi. Ya, 19. Lalu ia memberkati. Sama-sama katakan, ia memberkati, bukan mengutuk. Jadi kalau ada yang bilang bahwa ini persepuluhan, ini saya imam, saya apa, pakai bawa kutuk-kutuk, dia bukan di bawah Melkisedek. Yang aja memberkati. Ya, Abram katanya diberkatilah, bless kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi. Ya, El Elyon, ya, pencipta langit dan bumi. Tuh saudara jangan takut, dia hidup pencipta langit dan bumi. 20, dan terpujilah Allah yang maha tinggi. Ini terpujilah juga bless. Jadi Yesus itu memberkati Abraham. Abram waktu itu, Abram masih namanya belum diganti menjadi Abraham ya. Abram masih muda berarti diberkati. Abram itu menjadi kaya dengan ternak, emas dan peraknya yang banyak. Masih nama Abram, diberkati juga oleh Tuhan. Dan diberkati Allah yang maha tinggi. Bless, bless. Yang menyerahkan, nah, lihat ya, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, ke tanganmu. Jadi yang beri kemenangan siapa? Tuhan. Yang beri saudara modal siapa? Tuhan. Yang beri saudara bisnis jalan siapa? Tuhan juga. Ih, saudara jangan pikir begini, wah ini hasil kerja saya, ini hasil kerja keras saya nih. Dimintain sama gereja, sama hamba Tuhan, sama gini, dia naik mercy kita. Jangan, memang jangan, saudara jangan, udah gitu aja. Nanti terkutuk Pak. Jangan mau, makanya jangan mau diterima. Saudara orang yang diberkati, bukan orang yang dikutuk.
Tuhan memberi kemenangan. Sama-sama katakan, Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang memberi Abraham jarahan. Jadi kalau mau juga milik siapa? Milik Tuhan semua. Tapi gimana? Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Dari semuanya cuma kasih 1/10. Tadi kita udah belajar 1/10 apa? 1/10 kudus. Kenapa? Gak mungkin kita persembahkan kepada Allah gak kudus. Dibuat di Tuhan, ini caranya Tuhan. Dari tanah kan? Iya, dari tanah. Orang dari raja-raja yang jahat, uangnya mungkin dari hasil ngerampok, dari hasil nipu, dari hasil segala macam. Tapi ketika dipersembahkan 1/10 kepada Allah, kudus nggak? Kudus. Gambaran apa? Gambaran Yesus, roti kudus. Roti sulung ya. Kudus. Seluruhnya kudus nggak? Seluruhnya kudus. Haleluya. Ayat terakhir, Mazmur 110 ayat 4. Tuhan telah bersumpah. Nah, ini kan tentang Melkisedek di Mazmur nih. Dan ia tidak akan menyesal. Engkau, Yesus ya, adalah imam untuk selama-lamanya. Ya, tadi kita udah tahu imam Yesus Kristus selama-lamanya menurut siapa? Menurut Melkisedek. Imam Yesus apa? Pemberi berkat. Ya, penerima tithes dan pemberi berkat. Penerima tithes artinya penerima persepuluhan itu secara rohani, ya, dan menjadi pemberi berkat. Hanya ada berkat. Ya, target Tuhan dipermuliakan lewat kita di dalam Kristus. Ya, kita diberkati untuk menjadi berkat. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kalau kami boleh melalui tayangan ini mendengar pewahyuan tentang persepuluhan. Bapak, anakmu ini berdoa biar semua orang yang mendengar memperoleh pewahyuan pribadi tentang Yesus, Imam Besar Agung. Menurut peraturan Melkisedek tidak ada kutuk, hanya ada berkat dan berkat. Dan Tuhan memiliki target untuk memberkati anak-anakmu sampai tidak ada ruang yang dapat menampungnya. Dan mengusir semua, menghardik semua belalang-belalang, semua yang mencuri, yang membuat rusak. Terima kasih Bapak. Kami hanya hidup menjadi berkat, karena kami telah diberkati dengan berkat Abraham. Jadi kaya dan diberkati, berlimpah-limpah, dimultiplikasi, dan menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.